Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nini Wayani Kanade, nomor absen 36 dari kelas 10L. Di sini saya bersama dengan narasumber saya yang ingin menanyakan tentang SNBP. Sebelum itu, kita perkenalkan diri dahulu. Selamat malam kakak. Selamat malam, halo, saya Nilu Bintang Widiastiti, bisa dipanggil Bintang. Baik, dengan Kak Bintang, di sini saya akan menanyakan tentang sewaktu kakak selesai dari SMA itu pas waktu mau ke perkuliahan itu memakai jalur apa? Kalau kakak sendiri itu, kalau dulu namanya jalurnya SNMPTN ya, kalau sekarang itu udah diganti namanya kan kayak sama lah, SNBP kan, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu yang dipakai itu adalah mahasiswa yang berprestasi yang unggul di sekolahnya, itu yang pakai nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5. Ini tujuannya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, untuk bisa merasakan masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi itu yang dipakai. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa saja sih jalurnya untuk masuk ke perkuliahan? Ada berapa aja gitu ya. Kalau jalurnya, kalau pas kakak tuh ada 3. Ada jalur SNMPTN atau sekarang SNBP, terus ada jalur SBMPTN, yang ketiga tuh ada jalur mandiri ya, jalur mandiri. Ada juga jalur pakai KIP atau kartu Indonesia Pintar, itu untuk mahasiswa atau siswa yang kurang mampu gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk syarat-syarat siswa yang ingin memasuki perkuliahan itu bagaimana? Syarat siswa yang bisa dipakai untuk seleksi nasional itu ya, kalau syaratnya sih yang pertama itu pasti siswa yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nik di KTP itu sama kakak. Terus yang kedua, mahasiswanya itu berprestasi ya, nilai raportnya yang dipakai nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 itu dia tinggi atau naik terus gitu perbandingan nilainya itu. Mahasiswanya itu juga harus punya NIS, nomor induk siswa nasional. Terus siswanya itu juga bisa berprestasi di bidang olahraga, bisa dipakai dengan syarat kalau misalnya punya bidang prestasi yang berprestasi di bidang seni sama olahraga itu harus mengajukan portofolio dia siswanya tersebut. Oke Kak, bagaimana sih kira-kira akreditasi sekolah yang dapat mengajukan SNBP? Kalau seputar akreditasi itu, kalau sekolahnya itu ada 3 ya biasanya. Kalau sekolah yang punya akreditasi A, dia itu bisa mendapatkan 40% siswa terbaik yang ada di sekolahnya. Terus kalau akreditasi sekolahnya B, siswa yang didapat itu bisa 25%, artinya sekolah bisa mengirim 25% siswa terbaiknya itu untuk bisa mengikuti seleksi nasional SNBP itu. Kalau misalnya akreditasi sekolahnya ini C misalnya gitu, lebih persenannya lebih sedikit. Siswa yang bisa mengikuti itu cuma 5% siswa, tapi bisa sih ikut SNBP juga. Seperti itu. Jadi kenapa kakak memilih jalur SNBP padahal ada banyak jalur yang bisa masuk ke perkuliahan seperti jalur mandiri, beasiswa, dan seperti yang dikatakan sama kakak. Kalau kakak kenapa ikut SNBP ya yang dipakai? Kalau itu emang udah ngikutin alur dari sekolahnya ya kan, seperti yang kakak bilang tadi tuh, syarat untuk SNBP, syarat siswanya itu yang dipilih tuh dari siswa-siswa yang emang ada prestasinya gitu. Kebetulan kakak tuh kan dapat peringkat gitu di kelas, terus nilainya mungkin dipandang bagus untuk bisa ikut SNBP, makanya itu dipakai ya. Kakak ikutin aja alurnya terus mendaftar di SNBP itu. Kalau dulu dikenal sih SNMPTN. Seperti itu. Jadi untuk tips dan trik untuk lolos SNBP itu seperti apa? Kayak bagaimana tipsnya biar lolos Caranya SNBP? biar lulus itu ya, kalau kakak sih berdasarkan pengalaman pribadi, belajar lagi dari pengalaman pribadi ya. Kalau gitu sih, ini kalau kita tuh harus menunjang nilai raport kita dulu dari semester 1 sampai semester 5 itu tinjau dulu dia. Kita udah tahu nilai kita misalnya 79, terus mau ikut seleksi di jurusan kedokteran, itu kan nggak bisa dipaksain ya, itu nggak bisa.
emang dari awal masuk SMA itu emang harus di ini itu belajarnya. Intinya kalau dari kelas 1 SMA sampai ke kelas 3 SMA itu nilainya itu dari semester 1 semester 2 sampai kelas 3 itu harus naik gitu nilainya sedikit demi sedikit biar bisa lolos nanti di tahap SNBP itu. Ya, Kalau menurut kakak tuh, kakak kan ikuti SNBP nih. Kira-kira tuh SNBP itu menurut kakak tuh sulit tidak waktu mengikuti seleksinya itu? kalau mengikuti seleksinya itu kan udah dari pusat ya nilai kita yang diolah. Kalau kita sih nggak sulit soalnya kan udah sekolahnya yang iniin. Kalau lain lagi SBMPTN itu sulit soalnya seleksinya itu menjawab soal gitu biar kita seleksi bersama lolos apa enggak, kita tes lagi jawab soal. Kalau SNMPTN zaman kakak dulu sama lah kayak sekarang mungkin SNBP makainya itu kan pakai nilai raport dari semester 1 sampai 5 itu udah nilai kita yang langsung diambil. Nanti kalau nilainya bagus naik terus gitu peringkatnya bisa lolos. Itu enggak sih menurut aku nggak rumit, yang lebih rumit SBMPTN itu jawab soal gitu. Kak, apa sih perbedaan dari SNMPTN dengan SNBP? Kalau perbedaannya itu terletak dari yang pertama dari penyelenggaranya. Kalau SNMPTN itu biasanya diselenggarakan oleh SBMPT, terus kalau SNBP itu diselenggarakan oleh BPPT ya. Terus dari nilai skema nilainya juga kalau dari SNMPTN itu beberapa nilai aja yang dipakai, sedangkan SNBP dari seluruh nilainya itu seluruh rata-rata nilainya. Terus yang ketiga kalau misalnya SNMPTN itu siswanya itu yang berprestasi aja yang diambil dari nilai gitu. Kalau SNBP bukan cuma nilainya aja tapi prestasi non akademiknya gitu kayak olahraga atau seni juga bisa diambil. Terus kalau misalnya SNMPTN yang bisa diginiin itu sarjana atau sarjana terapan aja nanti yang bisa diginiin. Kalau misalnya SNBP itu mahasiswanya nanti mahasiswa vokasi juga bisa masuk ke sana. Itu aja sih perbedaannya yang kakak tahu yang antara SNMPTN dengan SBMP. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak Bintang. Ya, sama-sama juga. Makasih juga